Halo rekan Eksalis Legal, saya tumben datang ke sini untuk memberikan sedikit diskusi, dan saya hari ini akan memberikan diskusi sedikit tentang hukum perpajakan. Dalam Law in Action kali ini saya akan sampaikan beberapa hal tentang perpajakan yang menjadi hal yang menarik untuk tetap kita bicarakan, dan di akhir-akhir ini banyak yang bertanya juga tentang perpajakan terhadap transaksi elektronik, khususnya PPMSE. Mungkin dari rekan-rekan tidak begitu asing lagi kenapa mulai Juli, Agustus bulan ini kita sudah mulai dikenakan PPN atas transaksi yang kita lakukan terhadap organisasi atau company yang berada di luar negeri yang memberikan jasa ke Indonesia atau berdagang ke Indonesia, mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Ya, mungkin perlu saya sampaikan sedikit, PPMSE adalah perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi kita ketahui bersama, karena kondisi COVID seperti ini, perilaku teman-teman, perilaku para pengusaha mulai beralih. Perilaku konsumen pun beralih. Tidak lagi menggunakan metode offline, lebih banyak mereka juga beralih ke media digital dan media online. Dan hal itu dalam perpajakan kita merupakan sebuah potensi bahwa Indonesia ini memiliki pasar yang besar atas kegiatan trading online. Yang kedua, pemerintah saat ini juga memberikan banyak sekali fasilitas perpajakan kepada UKM, kepada pengusaha, kepada orang pribadi, dan kepada sahabat-sahabat yang bergerak di bidang kesehatan, agar mereka juga bisa termotivasi untuk tetap menggulirkan ekonomi. Oke, dalam hal ini untuk PPMSE kita kenal istilah pelaku usaha, PPMSE, pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Siapa saja mereka? Kemana pasar mereka? Bagaimana cara memungut pajak atas transaksi yang terjadi di mereka? Itu banyak sekali pertanyaan yang timbul dari kita, karena ini merupakan hal yang baru bagi Indonesia ya. Karena DJP sendiri menyatakan bahwa kegiatan perdagangan untuk memungut PPN dari entitas bisnis yang berada di luar negeri itu baru kita lakukan mungkin dalam periode tahun ini, karena sebelumnya hal itu tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah kita miliki dasarnya untuk melakukan pemungutan kepada rekan-rekan yang bergerak di bidang itu. Terjadinya transaksi ini yang bisa dipungut oleh negara itu tidak tanpa dasar. Artinya semua hak pemajakan dari sebuah negara itu menganut prinsip keadilan dalam berusaha dan keadilan dalam hak untuk mendapatkan bagian dari pemungutan pajak. Indonesia sendiri juga bagian dari itu dan tidak ingin kehilangan atas potensi yang kita peroleh ya. Nah, dengan adanya aturan ini, Indonesia mengharapkan aturan ini bisa menjadi dasar poin atau titik pengayoman dari para pelaku dan para konsumen yang bisa melakukan trading secara online. Ada beberapa aturan yang sudah sebenarnya menjadi critical point dari awal dari terlaksananya PPMSE ini, yaitu yang pertama tentu undang-undang yang bergerak di bidang perpajakan, undang-undang ketentuan umum perpajakan, kedua undang-undang pajak penghasilan, ketiga undang-undang PPN, pajak pertambahan nilai, dan ada undang-undang peraturan pemerintah di tahun 2019 itu nomor 80 tahun 2019 itu khusus mengatur mengenai PPMSE. Ya. Undang-undang lainnya juga terkait dengan hal ini adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan oleh pemerintah dan DPR kita menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Untuk petunjuk pelaksanaan ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2020 dan ada peraturan teknis lainnya, juknisnya, itu di bawah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, dan ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 44 tahun 2020 juga.
Baik rekan-rekan, kembali saya ingatkan, siapa yang harus menjadi PPMSE? Apa kriterianya? Dan banyak dari masyarakat juga tidak tahu apakah saya harus menjadi PPMSE atau tidak. Ya. Ada 2 kriteria yang ditentukan oleh peraturan ini. Yang pertama adalah perusahaan atau pelaku usaha PPMSE memiliki penghasilan dari Indonesia minimal 600 juta dalam setahun. Itu yang pertama aturannya. Yang kedua, aturannya bersifat dan atau ya. Yang kedua, mereka memiliki traffic pengguna, artinya jangkauan di Indonesia sebanyak minimal 12.000 traffic dalam setahun atau setara dengan 1.000 traffic dalam sebulan. Nah, jika mereka sudah mencapai salah satu dari kedua kriteria tersebut, mereka akan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi PPMSE, pengusaha pelaku perdagangan melalui sistem elektronik ini, dan wajib melakukan pemungutan PPN dalam setiap transaksi yang akan mereka lakukan. Berikutnya, setelah mereka ditunjuk, PPMSE ini wajib juga melakukan validasi atas data mereka kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nanti Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan kartu identitas perpajakan sebagai sarana mereka untuk melakukan administrasi nantinya dalam melakukan pemungutan PPN dan melakukan pelaporannya. Bagi kita, konsumen, kewajiban kita adalah melakukan pembayaran dalam invoice yang akan diterbitkan oleh mereka kepada kita. Invoice-nya adalah nilai dasar penjualan yang mereka lakukan ditambah dengan PPN 10%. Invoice itu menurut mereka bisa dipersamakan seperti faktur pajak dan bisa kita kreditkan jika kita menjadi PKP di Indonesia. Nah, di lain pihak, pelaku PPMSE yang sudah ditunjuk ini juga selain melakukan validasi, dia juga wajib melakukan pengumpulan atau pemungutan PPN, wajib melakukan pembayaran PPN-nya di Indonesia, dan wajib melakukan pelaporannya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadinya cek cross and balance-nya nyambung ya, teman-teman ya. Dari pihak pengguna yang memanfaatkan PPN-nya bisa mengkreditkan, dari pihak si PPMSE yang melakukan pemungutan dan pelaporan juga wajib melakukan pelaporan. Oke, siapa yang sudah menjadi PPMSE sampai dengan saat ini? Ya, beberapa dari rekan-rekan sudah pasti memiliki pengalaman, sudah pernah mendapatkan jasa dari Agoda, dari TikTok, dari Zoom meeting yang sering kita lakukan sekarang. Sampai dengan saat ini tanggal 10 Oktober 2020, pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menetapkan secara bergelombang mulai 1 Juli 2020 ada sekitar 36 entitas bisnis yang ada di luar negeri yang diwajibkan atau ditentukan sebagai pemungut PPN PPMSE. Terakhir saya sampaikan, semoga pajak kita juga memberikan dampak positif pada kita semua dan memberikan pengayoman yang lebih baik kepada semua pelaku bisnis, semua konsumen, dan memberikan rasa keadilan terhadap seluruh warga Indonesia. Semoga pajak kita semakin maju, modern, dan bermanfaat penuh untuk kemasyarakatan. Terima kasih.